Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Berbicara tentang komunikasi. Komunikasi adalah hal yang selalu kita lakukan sehari-hari. Di rumah kita berkomunikasi, di kuliah kita berkomunikasi. Namun pertanyaannya adalah, apakah komunikasi kita itu sudah benar? Apakah kita sudah melakukan komunikasi dengan mengikuti aturan-aturan etika berkomunikasi? Itu nanti akan kita bahas hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Ferdika Marliana. Hari ini saya akan mengupas tentang komunikasi dan etika public speaking supaya kita bisa lebih dihargai di masyarakat gitu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja. Komunikasi dan etika public speaking. Teman-teman di sini ada yang udah tahu komunikasi itu apa? Boleh, ada yang mau menjawab? Komunikasi merupakan penerimaan atau pemberian pesan terhadap komunikan atau komunikator. Iya, betul. Itu adalah komunikasi secara umum. Sebenarnya komunikasi itu ada berbagai macam ya, teman-teman. Ada komunikasi sebagai satu arah, dua arah, komunikasi sebagai transaksi, dan komunikasi sebagai interaksi. Namun kali ini yang kita bahas adalah public speaking, di mana public speaking ini adalah jenis komunikasi yang dilakukan di mana ada komunikator dan ada komunikan, dan sudah pasti tentunya di dalamnya ada pesan yang disampaikan. Nah, di sini ada bagan, teman-teman. Pertanyaannya, apakah public speaking termasuk proses komunikasi? Ya, tadi betul ya. Di dalam public speaking ada itu merupakan jenis dari komunikasi. Di sini ada yang akan kita bahas adalah komunikasi ini ada berbagai macam ya. Teman-teman bisa dilihat ada verbal, non-verbal, propaganda, dan persuasif. Nah, sebelum masuk ke semua ini, kita harus tahu dulu bagaimana komunikasi kita ini bisa berjalan dengan efektif. Efektif komunikasi itu kayak gimana sih? Komunikasi bisa dikatakan efektif itu seperti apa? Ada yang tahu? Komunikasi, boleh? Terjadinya feedback. Ya, itu. Salah satunya itu. Komunikasi terjadi apabila pesan yang disampaikan pembicara itu sampai kepada audiens. Itu menjadi efektif. Boleh dilanjut? Persamaan makna ya. Iya, betul. Nah, terus apa aja yang mempengaruhi efektivitas komunikasi? Ini di sini yang dijelaskan ada dari sisi komunikator atau pembicara. Yang pertama dari komunikator. Komunikator ini harus tahu, dia harus punya pengetahuan lebih tentang bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif gitu. Ini dari sisi komunikatornya, dia harus punya pengetahuan yang luas, bisa menganalogikan segala sesuatu supaya komunikasinya bisa sampai kepada audiens. Yang kedua ada dari pesan dan medium. Pesan ini juga sangat faktor yang mempengaruhi efektivitas, itu ada pesan. Kenapa pesan? Karena dalam komunikasi kalau pesannya nggak nyambung, otomatis audiensnya nggak akan ngerti. Jadi ini adalah PR dari komunikator supaya memberikan pesan itu disesuaikan dengan latar belakang dari audiensnya. Ketika audiensnya latar belakangnya SD, SMP, kuliah, itu kita harus bisa menyesuaikan. Kita tidak mungkin mengeluarkan kata-kata tinggi kepada orang-orang yang latar belakangnya kurang tinggi, seperti itu ya. Jadi pesan ini harus dikontrol oleh komunikator supaya pemahaman makna yang tadi itu bisa terjadi gitu ya. Yang ketiga ada kuantitas audiens. Kuantitas audiens ini di mana seberapa banyak sih audiens yang ada di dalam ruangan tersebut. Ketika audiensnya sedikit, apa ini harus dilakukan komunikator supaya semua itu bisa tertuju kepada dia gitu. Contoh lain juga ketika audiensnya ngobrol. Kenapa audiens bisa ngobrol? Karena mungkin kurang menarik yang di depan, atau audiensnya tidak mengerti dengan bahasa-bahasa yang disampaikan tadi. Maka dari itu komunikator harus bisa menyesuaikan dengan latar belakang dari audiens supaya pesannya bisa tersampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang tadi. Pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah satu di antara bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya. Seperti yang sedang saya lakukan ini adalah komunikasi
verbal, di mana ada pesan yang disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Contoh melalui tulisan ketika teman-teman misalnya di Instagram itu menulis sesuatu atau biasanya dakwah-dakwah gitu kan ya. Ada orang yang mengerti tentang agama, dia berdakwah melalui sosial media, itu komunikasi verbal gitu. Yang selanjutnya ada komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal ini kebalikan dari komunikasi verbal, di mana komunikasi non verbal merupakan jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Misalnya melambaikan tangan dan tujuannya sebagai tanda selamat tinggal. Teman-teman pernah nggak kayak sama temen bestie, terus kayak ketika ngeliat orang lewat saling membicarakan gitu dengan kedipan mata, itu udah temen antara satu dan lain udah paham dengan maksud tersebut. Itu contoh dari komunikasi nonverbal. Jadi tidak ada lisan, tidak ada tulisan, tapi menggunakan gestur tubuh gitu. Baik, yang selanjutnya komunikasi persuasif versus propaganda. Apa perbedaannya dari persuasif dan propaganda? Mungkin ada yang tahu? Kalau persuasif itu mempengaruhi secara baik gitu. Menggunakan komunikasi yang persuasif juga. Kalau propaganda itu belum tentu baik, bisa jadi gak baik dan berdampak buruk. Nah, itu adalah perbedaan yang signifikan ya, di mana komunikasi persuasif itu mengajak untuk mempengaruhi audiens. Sedangkan propaganda ini mengajak tapi tidak tahu benar atau salah dari suatu pesan yang disampaikan. Boleh lanjut? Nah, yang kita bahas ini adalah setelah kita tahu komunikasi tadi apa, efektivitasnya apa, supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ada public speaking sebagai seni semua ilmu. Ternyata public speaking itu adalah seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Sudah pasti ya, public speaking ini seni berkomunikasi antara komunikator dengan komunikan. Dalam public speaking itu ada namanya seni dari komunikatornya. Entah dia percaya diri maju ke depan, dia memaparkan materi dengan sangat bagus, itu menjadi sebuah seni. Dan public speaking juga sangat penting bagi kita yang ingin sukses. Sekarang teman-teman kalau mau sukses itu gimana sih caranya? Dengan berusaha, berlatih public speaking. Itu salah satu cara gimana kita sukses melalui public speaking ini. Kita harus bisa, maka dari itu tadi dijelaskan kita supaya berkomunikasi dengan baik, apa yang harus kita persiapkan tadi, faktor-faktor apa saja supaya kita bisa berkomunikasi public speaking dengan baik. Boleh next? Nah, terus apa aja hambatan komunikasi dalam public speaking? Sini udah ada ya, teman-teman bisa dibaca. Yang pertama, pembicara mengalami gejala fobia sosial. Komunikator ketika berbicara di depan pasti ada rasa takut dinilai jelek, takut insecure, takut diomongin, takut pokoknya segala macam takut gitu ya. Nah, itu merupakan hambatan yang harus diusahakan supaya itu tidak terjadi gitu ya. Yang kedua, pendengar mungkin tidak mendengar. Maksudnya ada yang tahu nggak? Pendengar mungkin tidak mendengar. Entah dia ngobrol, sibuk sendiri. Itu kan menjadi PR untuk komunikator, gimana supaya kelas ini atau ruangan ini tuh hidup gitu loh, semua bisa tertuju pada yang di depan. Yang ketiga, ini pendengar mungkin tidak mengerti apa yang ia dengar. Gimana tuh maksudnya? Nah, yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi tadi, dia nggak ngerti ini ngomong apa sih gitu. Makanya kita harus bisa menyesuaikan gitu ya. Yang keempat, yang dimengerti audiens mungkin tidak diterima atau disetujui. Nah, betul. Jadi sebagai komunikator ketika ada yang tidak setuju, apa yang harus dilakukan? Menerima kritik itu. Jadi kita tidak boleh ada perdebatan di dalam ruang. Boleh ada tapi harus menggunakan etika ya. Nanti kita bahas ya etika di sini. Yang terakhir ada pembicara mungkin tidak mendapatkan umpan balik. Gimana itu? Tidak ada respon. Ya gitu.
Jadi orang mah ngobrol aja ya gitu. Sedangkan yang di depan mah ngomong terus. Tidak ada umpan balik yang dilakukan. Boleh next? Nah, ketika kita sudah tahu komunikasi itu apa, public speaking adalah seni berkomunikasi, kita juga harus tahu etikanya apa. Etika itu apa sih? Hal-hal yang harus gimana? Dijaga. Hal-hal yang harus dilakukan supaya kita bisa terlihat baik. Kita makan aja punya etika. Kita melakukan apapun harus ada etika. Begitupun dengan public speaking, kita harus punya etika. Yang pertama, kita harus anggun. Anggun itu dengan apa? Dengan pakaian yang kita miliki, yang kita pakai itu bisa menjadi contoh anggun, ramah, senyum dilakukan, sopan juga dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung audiens. Yang kedua, lapang hati menerima kritik. Nah, yang tadi, jadi kalau ada yang tidak setuju, kita harus bisa menerima masukan-masukan dari audiens kepada komunikator. Yang ketiga, menghindari perdebatan dan pertengkaran. Sudah pasti ya, tadi nyambung dengan lapang hati menerima kritik dan tidak menghindari perdebatan. Yang terakhir, tidak menyinggung perasaan orang lain supaya komunikasi berjalan dengan efektif. Boleh, next. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang apa itu komunikasi. Kenapa public speaking itu bisa merupakan jenis komunikasi, dan kita sebagai komunikator apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dimengerti kata-kata yang kita dimengerti dengan dari etika-etika tadi kita sudah bahas di sini. Nah, diharapkan ketika sudah membahas ini teman-teman bisa lebih maksimal gitu ketika public speaking, entah presentasi, entah ada seminar proposal nantinya gitu, supaya bisa terlatih berbicara di depan audiens gitu. Ya, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang luas dari yang saya paparkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.